Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, saya merasa sangat berbahagia bisa kembali mendatangi saudara para pemirsa dalam tematik yang berbeda. Kali ini saya mengundang Putu Yudiantara. Ya, yang bersangkutan sebenarnya praktisi yoga, ya, juga punya classroom dengan orang-orang asing yang belajar yoga. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin sekali membahas dan memperbincangkan tentang cakra dan kundalini. Kenapa? Suatu saat ini cerita teman saya mendatangi seorang praktisi dan guru yoga. Lalu guru yoga itu berjanji akan membuka cakra dari mahasiswa itu. Malah pernyataannya bagus. Saya ingin buka cakra Anda karena saya melihat potensi Anda sebagai orang yang akan hebat. Kira-kira begitu. Tetapi mungkin tidak jodoh. Ya, tidak jodoh sampai ajal guru yoga itu datang. Siswa ini tidak bisa pernah ketemu. Artinya dalam bahasa ini tidak jodoh, belum jodoh. Tapi bukan itu angle-nya. Saya ingin mengatakan apa sebenarnya cakra itu, ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kundalini? Membuka cakra, menghidupkan kundalini. Nah, ini dua yang menurut saya serem. Ya, menurut saya serem. Mungkin di pikiran saya seperti itu, tapi di pikiran orang yang paham belum tentu seperti itu. Putu Yudiantara, bisa enggak dijelaskan dua istilah penting itu? Cakra, membuka cakra tentu dengan prosesnya. Yang kedua, kundalini. Semua, ya. Itu Haji, Swastiastu. Sebelumnya terima kasih Bu Niki untuk kesempatan saya sampun kepice. Istilah kundalini dan cakra tadi mungkin kan sampun lumrah dengan itu. Kita dengar di mana-mana segala macam. Tapi perlu eksplor. Membangkitkan cakra, membangkitkan kundalini, membuka cakra, menyeimbangkan. Ada yang pakai gelombang, ada yang pakai kristal, macam-macam ya. Lengkap dengan price tag-nya. Itu akhir itu. Terakhir biasanya. Lengkap dengan price tag-nya, level segini sekian. Ya, malah 9 level. Yang mestinya bisa 3 jadi 9. Jadi 9 karena lebih banyak produk jadinya. Itu. Fenomena yang kita hadapi di lapangan Kadipunika. Kemudian Inde Wau bagaimana sebenarnya? Tentu kita bisa berkonsultasi kepada sumber-sumbernya dalam hal ini sastra. Kundalini dan cakra punika adalah pembicaraan yang pertama kali muncul di tubuh atau di arus tekstual tantra. Sehingga kalau kita mau memahami kundalini dan cakra, nika perlu menelusuri teks-teks tantra. Ya. India kah, Tibet kah, Bali kah, Nah, puniki nawagang titiang sharing hasil penelusuran titiang yang barusan niki selesai tiang tulis dan tiang kirimkan ke salah satu jurnal. Pertama kali terdengar dipakai istilah kundalini puniki niko wenten di kitab Saiwa Tantra wastane Niswasa Tattwa Samhita niko abad ke-7 itu. Abad ke-7. Abad ke-7 wau pertama kali muncul niki kenten. Kemudian dideskripsikan lebih ring Niswasa puniki yang disebut kundalini tidak lain adalah energi mantra. Jadi di dalam teksnya disebutkan niki energi mantra. Lalu wenten malih kita saidantika istilahnya, jadi tantra dari arus siwa sidanta
menjelaskan Kalotara Wastana, Reng Kalotara peniki dijelaskan bahwa Kundalini ini ada 2 kata kunci, Jagadioni, rahim semesta, dan Jiwat Buta, jiwa seluruh makhluk. Gitu. Jadi kalau kita berkaca kepada teks ini tentu tidak tepat untuk membangkitkan Kundalini atau hal-hal yang berkaitan dengan memanipulasi energi Kundalini, gitu. Karena ini adalah energi primordial yang melahirkan alam semesta, kan gitu. Jadi kalau kita modernkan sedikit, inilah yang membuat adanya Big Bang di awal, dan jadi kosmis sifatnya tidak personal, gitu. Dan pandangan ini terus berlanjut di era keemasan Tantra itu sekitar abad ke-10 sampai ke-11 bahwa Kundalini selalu dikaitkan dengan energi mantra, yang membuat mantra ini memiliki energi, powernya dari mantra adalah Kundalini. Gitu. Jadi sekali lagi bukan melulu hanya energi personal, walaupun bisa dikultivasi secara personal melalui yoga dan seterusnya. Nike indek Kundalini. Jadi kalau tiang miripkan atau cocokkan dengan ajaran dari yang wenten di Bali, di Nusantara, Ring Wraswati Tattwa kocap bahwa Sada Siwa Tattwa puniko mantrat maka berwujudkan mantra. Sehingga yang di dalam teks-teks Siwaisme Nusantara cocok itu levelnya dengan Kundalini adalah Sada Siwa. Gitu. Luar biasa pangkahnya mau membangkitkan Sada Siwa, kan deh. Kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Niko terkait Kundalini. Nah, mungkin wawutan cakra, cakra. Nah, niki juga pertama kali muncul di teks-teks Tantra. Jadi di Weda sampai ke zaman Upanishad durung wonten pembicaraan niki. Baru muncul yang sekarang banyak dipakai pun ini adalah sistem cakra dari teks abad ke-11. Judulnya teks ini adalah Kubjika Mata Tantra. Gitu. Dari sana kita dapat standar cakra dari Muladhara sampai Sahasrara. Gitu. Tetapi di dalam teks tradisional tuh cakra puniko bukan energi, pusat energi atau hal-hal seperti kita dengar modern, kan? Premis di dalam Tantra pun itu Buana Agung, Buana Alit tunggal, kan? Ya neng ide betara sami wenten ring Buana Agung, wenten pelinggihan ring Buana Agung, berarti ada di dalam tubuh Buana Alit. Pelinggih ne punika kawasanin cakra, istilah lainnya mandala, yantra, kenten. Jadi bukan energi, artinya satu entitas ontologis yang bisa disamakan dengan organ nih. Bukan, tapi ini ada karena kita adakan melalui visualisasi, kan. Kalau tidak divisualkan tidak ada. Berbeda sareng jantung kan adu berdua tidak, berdua sami berdua. Berbeda. Jadi ini bukan satu entitas, bukan satu organ fisik, bukan juga organ energi, tubuh energi, karena niko kreasi modern sami niko, cerita-cerita niko. Atas nama wawu price tag. Kira-kira seperti ini kok menurut testimoni teks tradisional. Jadi saya bisa pahami penjelasannya. Saya sendiri selama ini menganggap bahwa Kundalini itu kekuatan Jeng Bayu Dini gitu. Kan sangat apa namanya individual sifatnya, seolah-olah itu individual, padahal itu energi alam semesta, energi kan. Alam, tapi bukan berarti tidak juga individual. Hanya saja tidak bisa kita mengatakan semua individu. Gitu. Jadi ini kadiwawu Buana Agung, Buana Alit tunggal. Gitu. Dan ketunggalan ini maksudnya adalah meniadakan batasan antara Buana Agung, Buana Alit nih sendiri. Ya ning kariwenten batasannya masih ada batasnya, berarti belum benar-benar menunggal. Jadi belum connecting. Gitu. Nah, kira-kira puniki munculnya personifikasi atau individualisasi atau korporealisasi dari Kundalini ini adalah di dalam tradisi Hatha Yoga.
Hatha yoga yang muncul abad ke-15, bukan muncul tapi berkembang pesat di abad ke-15. Di sana memang lebih banyak mengacu kepada energi personalnya. Tetapi tetap saja tidak semua adalah tentang pencerahan, tentang kosmis segala macam. Tidak berkaitan dengan sekarang ya membangkitkan atau menyeimbangkan, istilah menyeimbangkan cakra dan menyelaraskan cakra itu tidak ada dalam teks-teks tradisionalnya. Menjadi bohong mungkin kemudian kalau kita katakan bahwa ini loh yoga berumur ribuan tahun, biasanya untuk menguatkan, melegitimasi udah berumur ribuan tahun dari teks ini teks itu. Ya kenyataannya paling tua kita bisa melihat teks yang berfokus pada ini adalah abad ke-10. Itu pun adalah tujuannya adalah untuk soteriologi, untuk pencerahan, bukan membangkitkan kundalini untuk hal-hal duniawi kan. Dan ya salah satu percikannya mungkin ada juga di tubuh, tetapi tujuannya kembali melebur yang kecil di tubuh ini menjadi besar. Seperti itu kira-kira. Deskripsi kundalini dalam teks tantra dan hatha yoga. Nah, di Bali menariknya ini diikuti pandangan yang arkaik ini. Salah satunya di dalam Janana Siddhanta. Di dalam Janana Siddhanta adalah satu dari dua teks yang Tiang temukan menyinggung kundalini. Jadi dari ribuan teks ring Bali pun baru dua Tiang temukan menyinggung kundalini. Salah satunya adalah Janana Siddhanta menyebut amerta kundalini. Jadi kundalini sebagai amerta apa itu? Dia adalah aspek tertinggi dari Ongkara. Jadi kundalini dalam tradisi Bali adalah Ongkara. Itu connect dengan kitab-kitab tantra awal Iwawu. Jadi dalam satu konten ada yoga aksara itu. Iya. Jadi untuk memainkan kundalini Bali, Nika memang harus ditelusuri di sana. Iya. Kalau pembahasan cakra wenten dua juga yang temukan. Salah satunya di Ganapati Tattwa, kemudian kekawin Dharma Sunya. Tetapi nah niki biasanya cakra niku 7. Berbeda tradisi, berbeda kitab, beda jumlah cakra. Karena beda jumlah betara yang divisualkan di Wawu. Di dalam Ganapati Tattwa niki sistemnya 5 cakra. Oh, cuma 5 ya? Cuma 5. Banyak teks yang menyebutkan 11. Ada 21. Ada 3. Walaupun yang secara populer berkembang sekarang ini adalah sistem 7 cakra yang diambil dari teks Wastane Satcakra Nirupana. Populer pertama kali karena diterjemahkan oleh Arthur Avalon tahun 1919 niki. Dikomentari oleh Carl Gustav Jung. Makin populer dia. Makin populer karena yang berkomentar orang punya nama semua. Tetapi biasanya kenten karena popularitas niki menjadi hegemoni dari dosen. Itu seolah-olah hanya itu yang ada. Padahal itu yang populer, yang ada masih banyak lagi. Yang lain ya. Kenten atau aja. Dari penelusuran Pak Putu ya, kira-kira yang paling umum digunakan, bukan atas dasar popularitas tadi. Betul. Yang paling umum dilaksanakan di Bali itu apa? Yoga yang mana? Kundalini yang mana? Saya sedang berusaha membuktikan bahwa dasa aksara dan yoga aksara adalah kundalini yoga khas Bali yang tidak ada di mana-mana. Jadi penelusuran yang ke teks-teks tantra awal Wawu adalah upaya untuk membuktikan bahwa di Bali tanpa menyebut kundalini, inilah yoga kundalininya. Karena banyak juga dalam teks-teks awal nih menyebutkan yoga sedemikian yang konotasinya ke kundalini tanpa memakai istilah kundalini. Gitu. Jadi Kadi Wawu kan baru 2 yang temukan yang menyinggung istilahnya. Tetapi implementasi praktikalnya banyak. Jadi saat aksara diniasakan di tubuh, itu sama dengan orang melakukan yoga melalui cakra secara tradisional tuh. Di India. Hanya saja di sini dibayangkan
atau disimbolkan melalui aksara langsung, bukan melalui padma, bukan melalui yantra itu. Gitu. Jadi kesimpulan yang sementara kadipunika gitu. Jadi yoga aksara sebagai yoga kundalini khas Bali, dengan atau tanpa memakai istilah kundalini wawu. Gitu. Saya kira kita sudah dapat poinnya para pemirsa, bahwa cakra kundalini itu adalah terminologi yang sesungguhnya datang belakangan. Betul. Sebelum itu di Bali dan dalam tradisi Bali telah dipraktekkan yoga-yoga lain. Ya, yang salah satu diantaranya adalah yoga aksara. Betul. Ya, seperti apa? Nanti dalam konten lain akan dibahas lebih khusus yoga aksara. Terima kasih, semoga membuka wawasan kita tentang cakra, kundalini, dan yoga Bali. Suksma, terima kasih. Om Santi 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 Om.